Assalamualaikum Sobat Football United. Ada beberapa kabar update yang akan gue bagikan di video kali ini. Semoga semuanya sehat-sehat, selalu sehat-sehat sekeluarga. Gue ingin mulai dulu dari Marcus Rashford. Dikabarkan oleh Mundo Deportivo, Marcus Rashford ini telah memiliki kesepakatan pengurangan gaji untuk bergabung di Barcelona. Tapi dia bahkan ingin menurunkannya lebih banyak lagi ya untuk bisa datang secara permanen. Luar biasa nih bagaimana memang Marcus Rashford sangat ingin bermain di Barcelona. Barcelona sendiri belum memutuskan atau mengambil keputusan final ya terkait dengan Marcus Rashford karena transfernya, di mana Barcelona ingin angka 30 juta euro ini untuk dikurangi. Manchester United, kalau dikabarkan dari The Sun, Samuel Luhrs menulis ya, ada beberapa pemain memang dikabarkan sudah diputuskan akan dipersilahkan untuk meninggalkan klub. Ada beberapa nama, salah satunya adalah Marcus Rashford. Dan di sini juga sekaligus menjawab ya bahwa apakah misalnya kalau kesepakatan dengan Barcelona ini tidak dicapai, maka Marcus Rashford akan kembali ke Manchester United dan Manchester United akan menerima Marcus Rashford. Kurang lebih seperti itu. Nampaknya proyeksinya tidak demikian. Proyeksinya tetap berpisah antara Marcus Rashford dengan Manchester United. Marcus Rashford jelas ya intensinya bagaimana dia bahkan bersedia untuk mengurangi gaji yang lebih dalam lagi supaya bisa bermain di Barcelona. Manchester United sudah memberikan lampu hijau bagi beberapa pemain termasuk juga Marcus Rashford, dan menurut gue indikasi ini indikasi yang sangat jelas bahwa memang keduanya sudah selesai. Nah, Fabrizio Romano mengatakan bahwa Marcus Rashford ini sangat percaya musim depan ya dia akan melakukan yang lebih baik di Barcelona. Dia 100% sangat ingin untuk tetap stay di Barcelona. Dia sangat happy dengan Barcelona dan juga dengan Hansi Flick. Koneksinya sangat bagus. Sekarang ini tergantung Barcelona untuk memutuskan ya apakah akan mengaktifasi opsi beli atau apa yang mereka bisa sepakati dengan Manchester United ya terkait dengan angka 30 juta euro. Di X, untuk follower gue di X, gue sempat itu menulis bahwa kalau melihat valuasi dari Marcus Rashford dari berbagai platform media ya menginformasikan bahwa termasuk juga Transfermarkt, angka Marcus Rashford valuasinya ini semua di atas 30 juta euro, bahkan dekat dengan 40 juta euro. Artinya apa? Menurut gue, merefer ke angka-angka dari berbagai platform itu ya, maka angka 30 juta euro bagi Marcus Rashford itu sudah murah menurut gue secara ringan amatiran. Apalagi ditambah dengan Marcus Rashford bersedia untuk mengurangi nilai gajinya. Jadi ini sebenarnya sudah diobral ini Marcus Rashford ya. Tapi gue nggak tahu apa yang mencegah kesepakatan ini terjadi antara Manchester United dan Barcelona, terutama dari sisi Barcelona untuk menyanggupi biaya transfer dari Marcus Rashford. Nah, kita lihat saja akan seperti apa ini bergulirnya. Dan terkait dengan Barcelona, ada kabar ya terkait dengan Robert Lewandowski yang kontraknya dikabarkan ini dalam situasi yang tidak jelas ya. Ada kabar yang disampaikan oleh Sky Sport Jerman, Florian Plettenberg mengatakan bahwa kontrak dari Lewandowski ini ingin diperpanjang sampai dengan tahun 2027. Artinya Barcelona ingin memperpanjangnya sampai dengan tahun 2027. Pengurangan gaji sedang dipertimbangkan, tapi belum ada negosiasi yang konkret terkait dengan angka-angka tersebut. Nah, kenapa gue kaitkan dengan Manchester United? Karena di sumber lainnya mengatakan bahwa Manchester United ini mengincar beberapa posisi untuk musim depan untuk diperkuat. Salah satunya adalah posisi penyerang. Tapi Manchester United, kalau tidak salah lupa gue dari mana ya, The Athletic atau Laurie Whitwell, gue lupa. Tapi yang jelas ada informasi kalau memang Manchester United ini, gue sudah pernah sampaikan sebenarnya di channel ini, tapi gue lupa sumbernya dari mana, mengincar pemain yang berpengalaman untuk posisi lini depan. Dan ini ya, kabar ini kalau gue lihat di beberapa platform sosial media, Manchester United dikaitkan dengan Lewandowski. Mungkin pendapat pribadi ya, Lewandowski dinilai sebagai pemain yang memiliki pengalaman, pemain yang memiliki kualitas ya, dan dinilai cocok untuk didatangkan ke Manchester United. Ini bagaimana? Dan ada juga bahkan mengaitkan dengan ya ini bisa dijadikan bahan negosiasi dalam tanda kutip antara Barcelona dengan Manchester United. Ini bagaimana keadaannya? Kalau menurut gue ya, gue respect dengan Lewandowski, luar biasa, karir yang sangat fantastis, pemain depan yang memiliki kemampuan mencetak gol sangat baik menurut gue ya. Dan dia secara personal juga
pernah memperkuat klub besar seperti kayak Bayern München sebelumnya, sukses juga dengan Borussia Dortmund, dan di Barcelona pun juga demikian. Tapi yang gue ragukan adalah seberapa dalam Lewandowski ingin gajinya itu diturunkan. Itu yang pertama. Lalu apakah Lewandowski ini ingin ya menjadi pemain pelapis? Ini juga hal yang menarik menurut gue. Oke, dia mungkin bersedia itu di Barcelona, tapi misalnya pindah ke Manchester United, apakah dia bersedia untuk memiliki menit bermain yang cukup ataupun juga ya yang cukup signifikan ya, berbeda dengan sebelumnya. Hal seperti itu menurut gue. Lalu bagaimana juga dengan karakter liga yang berbeda, Jerman, Spanyol, dan Premier League, dengan usia dari Robert Lewandowski sendiri yang menurut gue juga sudah ya sekali lagi sih, Lewandowski ini memiliki pengalaman yang menurut gue luar biasa ya sebagai pemain. Tapi gue lebih menginginkan sebenarnya pemain yang punya pengalaman di Premier League. Lewandowski merupakan seorang pemenang, dia pernah memenangkan trofi-trofi besar ya, tapi pemain berusia 37 tahun ini, kalau gue lihat misalnya gaji dari Lewandowski, bahkan angkanya ini bisa mencapai 500.000 euro per pekannya. Ini sangat tinggi sekali. Seberapa dalam Lewandowski ingin mengurangi angka tersebut. Jadi menurut gue ini bukan target yang ideal bagi Manchester United. Walaupun sekali lagi dia punya kualitas lah ya, punya kualitas. Tapi ada beberapa faktor yang kalau gue lihat ya meragukan untuk dia datang ke Manchester United. Bukan hanya untuk bermain, tapi memiliki peran sebagai pemain pelapis di Manchester United. Seakan-akan kalau dilihat secara kasar gitu ya, seakan-akan wah ideal nih, ada Sesko, lalu ada Lewandowski, transfer ilmu, pengalaman, dan lain-lain. Tapi di sisi lain, emang dia mau melakukannya? Apakah dia merupakan sosok yang tepat untuk melakukannya? Gue justru melihat ada nama lain yang sebenarnya lebih gue inginkan ya, pemain yang lebih punya pengalaman di Premier League, pemain yang juga memiliki catatan yang bagus di Premier League. Karena Premier League ini berbeda dengan liga-liga lain, kompetisi di Eropa misalnya ya. Dan ini juga harus dilihat sebagai sebuah resiko misalnya Manchester United mendatangkan Lewandowski dengan angka gaji tertentu. Jadi menurut gue, kalau gue sih enggak ya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen seperti biasa. Oke. Lalu kabar lainnya, Manchester United dikabarkan oleh CAF Offside ini tertarik untuk mendatangkan playmaker Real Madrid Arda Güler di akhir musim dan memonitor terus situasinya. Beberapa klub Premier League lainnya juga menunjukkan minat ya terhadap Arda Güler. Walaupun Real Madrid menolak untuk menjual, ini dipercaya angkanya akan sekitar 100 atau lebih tinggi dari 120 juta euro. Dan Manchester United melakukan pertemuan ya terkait dengan valuasinya, melihat apakah ini merupakan situasi yang memungkinkan bagi Manchester United untuk mendatangkan Arda Güler dengan rekor transfer bagi klub ketika memang akan mendatangkan Arda Güler. Menurut gue ini hanya rumor kabar ini ya. Arda Güler pemain fantastis menurut gue, luar biasa, talenta besar, bermain juga di klub besar seperti kayak Real Madrid. Ya, tapi menurut gue 120 atau bahkan lebih besar daripada 120 juta euro, I don't think so. Dan kalau melihat juga posisi dari Arda Güler, bukan berada di posisi yang Manchester United butuh untuk perkuat di musim panas kali ini ya. Ada banyak juga yang mengatakan ya dia merupakan pemain yang mungkin ideal untuk menggantikan Bruno Fernandes. Tapi kita belum perlu untuk mengganti Bruno Fernandes musim depan. Bahkan musim depannya lagi pun juga belum perlu menurut gua ya. Bisa jadi gua salah, tapi itu yang gua lihat paling tidak untuk musim depan. Sehingga ada fokus lainnya yang harus Manchester United kejar. Manchester United oleh Footy Insider ini juga dilaporkan ya mempersiapkan untuk melakukan pergerakan kepada Ferdi Kadioglu di musim panas karena ingin memperkuat lagi sisi back kiri. Dengan Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia masa depannya tidak pasti. Bagaimana penampilan dari Ferdi Kadioglu ketika menghadapi Chelsea ya? Ini meningkatkan ketertarikan terutama dari sisi fans di sosial media untuk mendatangkan pemain ini. Pemain yang sempat ya ketika itu dia masih membela klub Fenerbahce di Turki, dan gue ingat dia juga dikaitkan dengan Manchester United, tapi gue nggak tahu kenapa pada saat itu Manchester United tidak ada
aksi yang lebih konkret sehingga dia bermain di Brighton. Tapi Ferdi Kadioglu menurut gue bisa beradaptasi dengan Premier League dengan cukup baik, sehingga bisa jadi memang kabar ini betul bahwa Manchester United menangkap radar Ferdi Kadioglu di Brighton. Cuman ya Manchester United saat ini juga memiliki negosiasi atau bersiap melakukan negosiasi kan ya dengan Brighton, dan bernegosiasi dengan Brighton tidak pernah mudah. Apakah Brighton mau melepas dua pemainnya ke satu klub? Itu juga gue ragukan. Oke, kabar lainnya dari Tutto Sport, Manchester United. Direktur dari Manchester United telah mengidentifikasi Rafael Leao sebagai target kunci, dengan klub mempersiapkan untuk merekrut pemain AC Milan ini, pemain bintang AC Milan ini. Bagaimana pemandu bakat dari Manchester United ini berada di San Siro ya untuk menyaksikan aksi dari Rafael Leao ketika menghadapi Juventus, dan masih terus melakukan asesmen apakah dia ini cocok untuk bermain di Premier League musim depan. Menurut gua ini juga rumor. Pastinya angkanya akan tinggi. Rafael Leao pemain yang fantastis, pemain yang luar biasa, dan Manchester United saat ini sebenarnya sudah memiliki pemain proyeksi untuk pemain inti ya, yaitu adalah Matheus Cunha, bahkan dari musim panas kemarin ketika didatangkan. Dan kalau mendatangkan pemain dengan bobot seperti Rafael Leao, menurut gue justru bisa jadi kontraproduktif dengan keadaan di Manchester United, terutama di posisi sayap kiri. Dan Mail Sport ini kabar terakhir, Chelsea meminta angka 150 juta pounds untuk Cole Palmer. Wow, dan ini untuk potensi ya pergerakan di musim panas nanti. Dan Manchester United melihat valuasinya ini sangat tinggi sekali. Dan kesepakatan nampaknya tidak akan terjadi saat ini ya, walaupun Manchester United terus memonitor situasi dan terus melakukan atau memelihara kontak dengan sang pemain. Tapi saat ini ya tidak akan ada situasi yang lebih terdepan karena permintaan dari Chelsea di angka 150 juta pounds. Ya menurut gue angka 150 juta pounds untuk pemain yang misalnya datang hanya untuk proyeksi menggantikan ini dan pemain itu, I don't think so menurut gue ya. Cole Palmer pemain luar biasa by the way, dan memang ketika didatangkan harusnya dia langsung mendapatkan tempat inti. Dan ini pastinya akan membawa ke sebuah perbandingan dengan Bruno Fernandes ya. Oke, lepas saja Bruno Fernandes, datangkan Cole Palmer. Menurut gue mindset seperti itu adalah mindset championship manager, mindset FIFA ya permainan game itulah ya, menggantikan pemain ini dan itu. Kalau gue melihat bisa sangat berbahaya sekali, karena apa? Ada resiko besar. Bruno Fernandes ini diakui oleh banyak pihak, dari banyak media, analis dan lain-lain, memang pemain yang sangat luar biasa bagi Manchester United. Bahkan para legenda Manchester United juga mengakui hal tersebut. Artinya kompetensi dari pendapat-pendapat yang mengatakan kalau Bruno Fernandes ini sangat-sangat penting bagi Manchester United sangat banyak dan sangat luar biasa. Sehingga kalau ada kabar-kabar miring atau pendapat miring dari, mohon maaf ya, suara-suara lainnya, gue kadang juga heran loh kompetensinya seperti apa. Tapi menggantikan sosok sevital Bruno Fernandes di Manchester United dengan pemain lain yang belum tentu bisa memberikan kontribusi sama baiknya dengan Bruno Fernandes di Manchester United, apalagi lebih ya. Kita bukan berbicara, atau gue tidak hanya berbicara tentang 1-2 musim saja, tapi secara konsisten ketersediaan dari Bruno Fernandes, bagaimana hubungan dia yang sangat luar biasa juga dengan dressing room Manchester United, dengan klub, dengan manajemen dan lain-lain. Ini merupakan salah satu faktor yang juga harus dilihat. Ketika misalnya ada pendapat yang mengatakan, oke, ya jual saja Bruno ke Saudi ya, nanti akan mendapatkan biaya transfer, tukar dengan, kenapa mesti ditukar? Di situ resikonya menurut gua. Kalau memang sudah bisa dipastikan, iya. Mungkin ya kalau bisa dipastikan, tapi menurut gue ada risiko yang terlalu besar dengan vitalnya Bruno Fernandes di Manchester United. Sehingga menurut gue, oke, Cole Palmer pemain luar biasa, pemain bagus, tapi mungkin belum saat ini. Saat kapan gue sendiri juga nggak tahu, tapi yang jelas saat ini ya kontribusi dari Bruno Fernandes ini unstoppable di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.